فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang Allah wajibkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk umatnya. Yang prosesi penerimaan kewajiban tentang salat dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan yang mulia, perjalanan yang agung. Dari masjid yang mulia yaitu Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, masjid yang mulia yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini masih dikuasai oleh penjajah Zionis Israel. Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, bumi para nabi, yang merupakan tempat Isra Rasulullah SAW, tempat mi'rajnya Rasulullah SAW dalam satu perjalanan yang mulia. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram yang berada di Mekah Al-Mukarramah menuju Masjid Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kemudian ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan salat yang awalnya 50 kali sehari semalam. Kemudian diberikan diskon oleh Allah, diberikan pengurangan oleh Allah menjadi 5 kali sehari semalam. Kalau kita lihat prosesi perjalanan Rasulullah SAW yang begitu agung, begitu mulia, maka sesungguhnya beruntunglah umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan amanah khusus dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan salat 5 kali sehari semalam. Dalam riwayat kita mengetahui bagaimana dalam suatu perjalanan pada titik tertentu Malaikat Jibril yang mendampingi Rasulullah SAW dari Mekah, kemudian ke Masjid Al-Aqsa, kemudian ke langit pertama sampai ke langit ke-7. Pada titik tertentu di Sidratul Muntaha, maka Malaikat Jibril tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dan hanya Rasulullah SAW yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diwajibkan salat 5 kali sehari semalam. Oleh karena itu kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW harus memperhatikan salat yang begitu agung, yang begitu mulia. Maka siapapun yang melaksanakan salat dengan ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka manusia tersebut, hamba Allah tersebut akan mendapatkan kedudukan yang agung, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak ketika seorang melakukan salat dia baca suratul Fatihah, maka ketahuilah dia sedang berdialog dengan Allah, Rabb pemilik pengatur penguasa alam semesta. Berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia baca Ar-Rahman Ar-Rahim, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjawab itu? Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha agung. Kemudian di dalam doa iftitah kita membaca Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Suatu kalimat yang merupakan komitmen seorang hamba Allah
yang semua aktivitasnya, pekerjaannya, usahanya, semuanya diarahkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Siapa manusia yang melakukan salat tahajud, maka dia akan mendapatkan kedudukan maqaman mahmuda, kedudukan yang agung, kedudukan yang terpuji. Sekiranya ini dipahami oleh kaum muslimin, apapun jabatannya, apapun kedudukannya, apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, sesibuk apapun dia mencari nafkah, dia tidak akan mau meninggalkan salat 5 kali sehari semalam. Bahkan Allah berikan rukhsah, keringanan kepada hambanya. Kalau dia musafir dalam perjalanan, maka di dalam kaidah, di dalam fikih, di dalam syariat dijelaskan boleh salatnya dijamak. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Bahkan zuhurnya pun boleh diqasar. Yang sebelumnya menjadi 4, boleh menjadi 2. Lihat bagaimana kasih sayangnya Allah agar hambanya mendapatkan kedudukan yang mulia, kedudukan yang agung. Sekiranya dia tidak bisa sholat berdiri, boleh dalam keadaan duduk. Duduk gak bisa, boleh dia dalam keadaan berbaring. Bahkan ketika dia tidak bisa melakukan sholat sama sekali, dalam rangka menjaga kemuliaan, maka orang tersebut disolatkan oleh kaum muslimin, diantarkan ke kubur. Lihat bagaimana dalam syariat Islam, dalam aturan Islam, orang yang sudah meninggal sholat saja, orang yang sudah meninggalkan sholat secara umum, dia meninggal dunia, dia tetap juga disolatkan. Lantas bagaimana dengan orang yang masih hidup, masih bisa menghirup oksigen? Kalau dia tidak mengerjakan sholat, sesungguhnya dia telah melakukan suatu perbuatan yang tercela. Dan itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba Anda perhatikan 24 jam sehari semalam, melalui hamba pilihan, melalui hambanya yang mulia yaitu para muadzin, diingatkan umat Nabi Muhammad SAW untuk mengerjakan sholat 5 kali sehari semalam. Matahari belum terbit, burung-burung belum berkicau, orang masih banyak tidur yang nyenyak, bahkan dengan selimut yang tebal, muadzin mengumandangkan azan, memanggil orang Islam, memanggil orang yang sedang tidur. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Ketahuilah, sesungguhnya itu adalah panggilan dari Allah, panggilan dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan kita. Lihat bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala agar hambanya melakukan takbir, melakukan rukuk, melakukan sujud, duduk bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kasih sayang Allah agar hambanya mendapatkan kedudukan yang mulia. Maka tidak mengherankan khusus berkaitan dengan sholat, berbeda dengan kewajiban ibadah yang lainnya. Allah panggil Rasulullah SAW dalam waktu yang tertentu, yaitu malam 27 Rajab, didamping oleh makhluk Allah yang mulia, yang agung. Siapa? Yaitu Malaikat Jibril dengan kendaraan yang mulia yang disebut dengan Buraq, dalam suatu prosesi perjalanan yang disebut dengan Isra wal Mi'raj. Beda dengan kewajiban puasa yang sebentar lagi akan kita temui, yang sebentar lagi akan datang. Allah turunkan firman-Nya melalui malaikat Jibril. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu juga kewajiban tentang zakat, tentang infak, dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Allah perintahkan melalui malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Tapi khusus berkaitan dengan salat, Allah panggil Rasulullah SAW. Bahkan bertemu khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai malaikat Jibril, saya nggak bisa tembus lagi nih. Dalam riwayat dikatakan kalau dia tembus juga, maksa juga, hancur itu malaikat Jibril.
berarti kemuliaan Rasulullah SAW. Bahkan yang menariknya, ini juga pelajaran buat kita, yang menempel di tubuh Rasulullah SAW ikut. Sampai terempahnya Rasulullah SAW juga ikut, saudara. Terempahnya Rasul menjadi terempah yang mulia, terempah yang agung. Kenapa? Karena menempel dengan sosok manusia yang agung, yaitu Rasulullah SAW. Bandingkan ketika Nabi Musa AS mendapatkan perintah dari Allah di Bukit Tursina. Allah suruh lepas terempah Nabi Musa AS. Coba kita bandingkan bagaimana kemuliaan Rasulullah SAW. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita kecewakan Nabi besar Muhammad SAW. Jangan kita buat kecewa Nabi Muhammad SAW karena kelalaian kita, karena kealpaan kita, karena kemalasan kita, karena pembangkangan kita, sehingga kita nggak mau rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita ingin ditolong oleh Allah? Bukankah kita ingin dibantu oleh Allah? Bukankah kita ingin mendapatkan anugerah dari Allah? Maka jawabannya adalah jangan tinggalkan salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin." Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Di akhir khutbah yang pertama ini, khatib juga ingin mengingatkan kita semua. Kita mendapatkan salat 5 kali sehari semalam. Rasulullah SAW diperjalankan sampai ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Rasulullah SAW sholat, yang makmumnya adalah para nabi dan rasul terdahulu. Jadi sebelum mendapatkan sholat 5 kali sehari semalam, suatu anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW diajak oleh malaikat Jibril melihat suatu tempat yang penuh berkah. Apa itu? Masjidil Aqsa barakna haulahu. Oleh karena itu kaum muslimin yang hidup di zaman sekarang harus memiliki perhatian, kepedulian terhadap Masjidil Aqsa. Kalau kita belum mampu membebaskan Masjid Aqsa dari tangan kotor penjajah Zionis Israel, minimal kita doakan. Doakan saudara-saudara kita yang berada di front terdepan, yang berada di Masjid Aqsa dan sekelilingnya termasuk di Gaza, Palestina, agar Allah berikan kesabaran kepada mereka, agar Allah berikan keistiqomahan kepada mereka, agar Allah berikan kemenangan kepada mereka. Dan ingat, doa seorang muslim kepada muslim yang lainnya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis salata li dzikri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في غزة فلسطين والقدس وسوريا ومصر وليبيا واليمن وإيراق وأفغان وروهينيا وإيغور وفي كل مكان وكل الزمان واجعلنا منهم يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اكشف عنا وعن جميع المسلمين من البلاء والوباء والمحن والفتن ما لك شو غيرك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة